Malam itu hujan turun pelan di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan daerah Bogor. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Di sudut warung, 5 orang pemuda sedang duduk melingkar sambil membahas rencana pendakian mereka ke Gunung Salak. Mereka adalah Rangga, Dimas, Jeffrey, Nopal, dan Aldi. Kelima sahabat itu memang sering naik gunung bersama sejak sekolah menengah atas. Tapi kali ini berbeda. Mereka ingin mencoba jalur lama yang jarang dilewati pendaki karena katanya lebih menantang. Katanya jalur pasir renyit itu serem, ucap Aldi sambil menyeruput kopi. Dimas malah tertawa kecil. Ah, paling cerita warga biar orang gak sembarangan naik. Warung tiba-tiba mendadak sunyi. Pemilik warung yang sejak tadi mendengar pembicaraan mereka perlahan mendekat. Wajah bapak tua itu terlihat serius. Kalian mau lewat jalur lama? Iya pak, jawab Rangga. Bapak itu langsung menghela napas panjang. Kalau kalian dengar suara gamelan jangan dicari asalnya. Kelima pemuda itu saling pandang lalu tertawa kecil. Namun bapak itu tidak ikut tertawa sedikit pun. Gunung Salak beda sama gunung lain, banyak yang hilang bukan karena tersesat jalan. Suasana warung mendadak terasa dingin. Di luar, kabut turun makin tebal. Keesokan paginya mereka memulai pendakian. Langit terlihat cerah, burung-burung hutan terdengar bersahutan. Awalnya semua terasa normal, mereka berjalan santai sambil bercanda. Nopal yang paling cerewet terus merekam video. Bro, kalau gue hilang di sini, ubah dia, candanya. Mulut lu jangan sembarangan, sahut Rangga. Makin siang jalur mulai berubah, pepohonan semakin rapat. Kabut turun perlahan meski matahari masih tinggi. Anehnya tidak ada suara binatang sama sekali. Hutan mendadak sunyi, sepi banget ya, bisik Aldi. Rangga mulai merasa tidak nyaman. Ia beberapa kali melihat sesuatu bergerak di sela pohon. Tapi setiap diperhatikan, tidak ada apa-apa. Sekitar pukul 2 siang mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Ada 2 jalur, satu jalur terlihat jelas. Satu lagi sempit dan tertutup semak. Lewat mana? Tanya Jeffrey. Dimas menunjuk jalur sempit. Yang ini aja, kayaknya lebih cepat. Padahal di batang pohon dekat jalur itu ada kain merah lusuh terikat. Seolah menjadi penanda Rangga sebenarnya ragu. Namun karena yang lain setuju, mereka akhirnya masuk ke jalur sempit itu. Semakin jauh melangkah kabut makin pekat. Bahkan jarak pandang hanya beberapa meter. Jam tangan Aldi tiba-tiba mati, baterai kamera Nopal mendadak habis padahal baru dicas penuh. Dan yang paling aneh, kompas milik Rangga terus berputar tidak karuan. Bro, ini gak beres, ucap Rangga pelan. Belum sempat yang lain menjawab terdengar suara gamelan sangat pelan dari kejauhan. Ting tong ting, kelima orang itu langsung diam. Suara itu seperti berasal dari dalam hutan. Pelan samar tapi jelas terdengar. Wajah Aldi langsung pucat. Anjir, bener kata bapak warung semalam. Dimas mencoba tetap tenang. Mungkin dari kampung bawah. Tengah hutan begini, jawab Jeffrey lirih. Suara gamelan itu tiba-tiba berhenti, diganti suara perempuan tertawa kecil. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Nopal langsung menoleh ke belakang, dan saat itulah ia melihat seseorang berdiri di antara kabut. Sosok perempuan berkebaya putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Diam, tidak bergerak bro, suara Nopal gemetar. Semua langsung menoleh, namun anehnya, sosok itu sudah tidak ada, yang tersisa hanya kabut putih pekat di antara pohon-pohon besar. Kita turun sekarang, kata Rangga tegas. Namun saat mereka mencoba kembali jalur yang tadi mereka lewati hilang. Yang ada hanya deretan pohon identik ke segala arah. Mereka mulai panik. Rangga mencoba membuka detis di ponselnya. Tidak ada sinyal. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar langkah kaki berlari mengitari mereka. Drap 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 cepat mengelilingi mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa. Aldi mulai membaca doa dengan suara gemetar. Sementara Dimas berusaha menenangkan semua orang meski wajahnya sendiri pucat pasi. Lalu suara itu berhenti tepat di belakang Rangga. Napas dingin terasa di tengkuknya, pelan sekali. Ada suara berbisik dekat telinganya. Jangan pulang. Rangga langsung membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah belakangnya terdapat jejak kaki kecil berlumpur. Jejak itu berakhir tepat di posisi mereka berdiri. Dan tidak ada jejak keluar sama sekali. Kabut semakin tebal, hari mulai gelap lebih cepat dari seharusnya. Mereka sadar satu halaman mengerikan, mereka benar-benar tersesat di Gunung Salak.
Dan sesuatu di dalam hutan itu seolah tidak ingin mereka keluar hidup-hidup. Kabut turun semakin tebal, langit yang tadi masih terang mendadak berubah gelap seperti menjelang tengah malam. Padahal jam di tangan Rangga baru menunjukkan pukul 4 sore. Kelima pendaki itu mulai berjalan tanpa arah pasti. Tanah hutan berubah licin. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan hitam yang siap menarik kaki mereka kapan saja. Tenang, kita pasti nunggu jalur lagi, ucap Dimas mencoba meyakinkan semuanya. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Mereka terus berjalan sambil mengikuti arah lereng turun. Kata Rangga, biasanya jalur turun akan membawa ke aliran air atau pos pendakian. Tapi anehnya sudah hampir 1 jam berjalan, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada suara suai, tidak ada tanda jalur pendaki. Bahkan tidak ada sampah sama sekali. Hutan itu terasa terlalu bersih. Seolah belum pernah dilewati manusia. Saat rasa lelah mulai menghantam, Jeffrey tiba-tiba menunjuk ke depan. Ada bangunan, di balik kabut samar terlihat sebuah pos kayu kecil. Bangunannya tua, atapnya hampir roboh, catnya mengelupas. Di depannya berdiri papan kayu kusam bertuliskan Pos 3. Tulisan itu hampir tidak terbaca karena tertutup lumut. Syukurlah, Aldi langsung berjalan cepat menghampiri. Mereka semua masuk ke dalam pos. Ruangan kecil itu lembab dan dingin. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang aneh seperti bau bunga melati busuk. Nopal segera mengeluarkan senter sorot lampu menyapu seluruh ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa, namun di salah satu sudut ruangan terlihat bekas sesajen lama. Ada mangkuk tanah liat, kemenyan, dan kain hitam lusuh. Kayaknya tempat orang ritual, bisik Aldi. Rangga mulai tidak nyaman. Aneh, di map pendakian gak ada pos 3 begini. Dimas duduk sambil membuka tas, mungkin pos lama. Tiba-tiba brak, pintu pos tertutup sendiri sangat keras. Semua langsung kaget, angin dingin masuk dari sela-sela dinding kayu. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar. Krek-krek-krek seperti seseorang berjalan mengitari pos. Pelan, berat, kelima orang itu langsung diam. Napas mereka tertahan, langkah itu terus berputar di luar. Sekali, 2 kali, 3 kali, namun tidak pernah menjauh. Nopal memberanikan diri mengintip lewat celah dinding. Dan seketika wajahnya pucat. Ada orang. Siapa? Tanya Rangga cepat. Nopal menelan ludah. Banyak, semua langsung mendekat. Dari celah kayu, mereka melihat beberapa sosok berdiri di antara kabut. Diam, tidak bergerak. Jumlahnya sekitar 5 atau 6 orang. Semuanya memakai pakaian putih lusuh, kepala mereka tertunduk,